Surabaya sore itu panasnya menusuk kulit. Di sebuah jalan kecil yang ramai dengan pedagang kaki lima, berdirilah sebuah warung sederhana bertuliskan Kikil Dalbu Bu Santi. Warung itu tidak terlalu besar, hanya terbuat dari dinding kayu, triplek dan atap seng. Namun aromanya selalu menggoda siapapun yang lewat. Kuah kikil yang gurih, pedas, dan penuh rempah membuat banyak orang ketagihan. Pemilik warung itu adalah seorang wanita paruh baya bernama Ibu Santi, umur 44 tahun. Tubuhnya agak kurus, wajahnya terlihat lelai, namun tetap tegar. Sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan, ia harus berjuang seorang diri membesarkan 2 anak, Rina, anak sulungnya berusia 19 tahun yang baru masuk kuliah, dan Dimas, si bungsu berusia 12 tahun yang masih duduk di bangku SMP. Makannya jangan buru-buru, Dim, nanti keselek, ucap Ibu Santi sambil mengelap meja dia. Bu, tapi kikil buatan ibu enak banget, jawab Dimas dengan mulut penuh. Rina hanya tersenyum kecil, sesekali membantu ibunya melayani pembeli. Meski sederhana, mereka bahagia dengan apa yang ada. Namun, di balik senyum itu, Ibu Santi menyimpan beban berat. Biaya kuliah Rina sangat mahal, ditambah kebutuhan sekolah Dimas yang semakin banyak. Warung kikil memang laris, tapi keuntungan tak seberapa setelah dipotong biaya bahan baku. Kesulitan semakin terasa sejak muncul pesaing baru di ujung jalan, warung kikil Pak Agus. Warung itu lebih besar, lebih rapi, bahkan menggunakan pendingin udara. Harga yang ditawarkan Pak Agus pun lebih murah, membuat banyak pelanggan lama Bu Santi pindah. Bu, tadi aku lihat teman-teman kampus lebih milih makan di warungnya Pak Agus, kata Rina hati-hati. Wajah Ibu Santi menegang, tangannya yang sedang mengiris cabai terhenti. Ya sudah, biar saja, rezeki sudah ada yang ngatur. Tapi dalam hati, ia gelisah. Malam hari ketika warung tutup, Ibu Santi duduk sendirian di dapur. Lampu remang-remang membuat bayangan tubuhnya menari di dinding. Ia menatap catatan keuangan yang penuh angka merah. Air matanya jatuh, tanpa bisa dibendung. Apa aku sanggup terus begini? Gumamnya lirih. Teringat wajah Rina yang penuh semangat meski tahu biaya kuliahnya mahal. Juga Dimas yang selalu ceria, walau terkadang ia sadar ibunya sering menahan lapar. Hati Ibu Santi makin perih. Esok harinya, warung Pak Agus semakin ramai. Dari kejauhan, Ibu Santi melihat pembeli berdesakan. Sementara warungnya hanya terisi 2 meja. Di saat itulah, ia mendengar bisikan-bisikan dari orang-orang sekitar. Katanya ada jalan pintas, Bu. Kalau mau usaha cepet maju di hutan Jawa Timur, ada pesugihan, tapi syaratnya berat. Ibu Santi pura-pura tak mendengar. Namun kata-kata itu terngiang di kepalanya sepanjang hari. Jalan pintas, cara cepat, semua demi masa depan anak-anaknya. Malamnya, setelah Dimas dan Rina tidur, ia duduk di teras rumah. Angin malam Surabaya berhembus. Dingin, tapi pikirannya jauh lebih dingin lagi. Suara hati kecilnya berkata, kalau benar ada cara itu, apa aku berani? Apa aku tegah? Namun bayangan wajah kedua anaknya muncul lagi. Air mata menetes di pipi tuanya. Dari kejauhan, terdengar suara anjing melolong panjang, membuat bulu kuduknya meremang. Tanpa sadar, ia berbisik pada dirinya sendiri. Apapun caranya aku harus kuat demi Rina, demi Dimas. Dan sejak malam itu, hidup Ibu Santi mulai berjalan ke arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Jalan gelap yang perlahan memanggilnya masuk. Pagi itu Surabaya terasa panas. Sejak matahari baru muncul, Ibu Santi sudah bersiap-siap membuka warungnya. Rina membantu menata kursi plastik, sementara Dimas sibuk menyalakan kipas angin kecil yang sudah berisik karena tua. Aroma kikil yang direbus sejak subuh seharusnya mampu menarik pembeli. Tapi sejak beberapa minggu terakhir warung Bu Santi makin sepi. Warung Pak Agus yang berada di ujung jalan tampak semakin ramai. Dari tempatnya, Ibu Santi bisa melihat deretan mobil parkir di depan warung pesaingnya itu. Pembeli berbondong-bondong, bahkan rela antar panjang. Sementara di warung Kikil Dalbo miliknya, hanya ada 2 pelanggan yang duduk dengan wajah lesung. Bu, kenapa sekarang makin sepi ya? Dulu warung ini nggak pernah kosong, tanya Rina sambil menata piring. Ibu Santi hanya tersenyum pahit, meski hatinya sesat. Namanya usaha, nak. Kadang ramai, kadang sepi, tapi dalam batinnya, ia tahu jawabannya. Warung Pak Agus lebih modern, lebih murah. Dan orang-orang pasti memilih ke sana. Hari itu, hanya sedikit uang yang masuk. Saat menghitung hasil penjualan malamnya, Ibu Santi menunduk lama. Tangannya gemetar,
ketika melihat uang yang bahkan tak cukup untuk membeli daging kikil esok hari, belum lagi biaya lain yang menunggu. Rina butuh uang untuk bayar SPP kuliahnya. Dimas butuh uang buku dan seragam baru. Listrik rumah pun menunggak. 2 bulan, Bu, minggu depan aku harus setor uang kuliah. Kalau enggak, aku bisa enggak ikut ujian tengah semester. Suara Rina pelan, seakan takut membuat ibunya marah. Ibu Santi terdiam lama, ia ingin bilang, uang kita enggak ada. Tapi bibirnya keluh. Ia hanya mengangguk dan memaksakan senyum. Iya, Nak. Nanti ibu usahakan. Setelah anak-anaknya tidur, Ibu Santi duduk di ruang tengah. Lampu hanya satu, redup, membuat bayangan tubuhnya tampak panjang di dinding. Ia membuka dompet kecilnya, menghitung lembaran recehan yang tersisa. Air matanya jatuh begitu saja. Gimana aku bisa biayai kuliah Rina? Gimana Dimas bisa terus sekolah, gumamnya lirih. Pikirannya kacau, ia bahkan sempat terlintas untuk menutup warung. Tapi kalau warung tutup, mereka akan makan apa? Malam semakin larut. Dari luar rumah, suara jangkrik bersahutan, bercampur lolongan anjing yang membuat suasana makin mencekam. Di tengah rasa putus asanya, ia teringat kembali bisikan tetangga beberapa hari lalu, kalau mau usahamu maju, Bu, ada cara di hutan Jawa Timur, pesugihan, tapi syaratnya. Jangan ditanya, kata-kata itu muncul lagi di kepalanya, berulang-ulang. Seperti bisikan halus di telinganya, hatinya bimbang. Di satu sisi, ia tahu itu jalan yang salah. Tapi di sisi lain, ia benar-benar terdesak. Esoknya, saat membuka warung, beberapa pelanggan lama menyapa. Tapi mereka hanya mampir sebentar lalu pergi ke warung Pak Agus. Salah satu pelanggan berkata tanpa sadar, kikilnya Pak Agus sekarang enak banget, Bu, lebih empuk. Ucapan itu menusuk hati Ibu Santi seperti pisau. Setelah pelanggan pergi, ia meremas ujung celemeknya kuat-kuat. Hatinya seperti terbakar. Siang itu, warung sepi. Panas Surabaya makin menyiksa. Kipas angin hanya berputar lambat seperti malas bekerja. Rina duduk membaca buku kuliah sambil menahan kantuk, sementara Dimas tidur di kursi panjang. Ibu Santi menatap kedua anaknya lama sekali. Kalau aku terus begini, kalian akan sengsara. Pikirnya, malam harinya, ia tak bisa tidur. Tubuhnya berbaring di kasur tipis, tapi pikirannya melayang jauh. Bayangan wajah Rina dan Dimas terus muncul, bercampur dengan suara-suara aneh yang tiba-tiba terdengar di telinganya. Ikut aku ke hutan. Rezeki akan datang. Asal kau mau membeli. Suara itu terdengar samar, seperti bisikan yang datang dari dalam kepalanya sendiri. Ibu Santi terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya terengat. Ia menoleh ke arah jendela, dan seakan-akan dari luar ia melihat bayangan hitam besar bergerak cepat, lalu menghilang. Bulu kuduknya berdiri, tapi anehnya, hatinya semakin mantap. Kalau ini satu-satunya jalan aku harus lakukan demi anak-anakku. Keputusan itu pelan-pelan menguat. Ia tidak tahu apa yang menunggunya. Yang jelas, langkah kakinya akan segera membawanya ke dalam kegelapan yang penuh bahaya. Malam itu udara terasa berat. Langit Surabaya mendung, bulan tertutup awan gelap. Setelah menutup warung lebih cepat dari biasanya, Ibu Santi duduk di dapur, menatap panci besar yang masih menyisakan sedikit kikil. Tatapannya kosong di dalam kepalanya. Suara-suara bisikan yang ia dengar sebelumnya semakin jelas. Pergi ke hutan. Aku tunggu di sana. Rezekimu menanti. Bisikan itu membuat jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha mengusirnya, tapi suara itu terus kembali, hingga akhirnya ia berdiri, mengambil jaket tipis, dan menatap anak-anaknya yang sudah tidur. Rina terlelap di kamar, sambil memeluk buku catatannya, sementara Dimas terlelap dengan mulut terbuka, masih mengenakan seragam sekolah. Ibu Santi mengusap kepala Dimas perlahan, air matanya hampir jatuh. Maafkan ibu, Nak. Semua ini demi kalian. Dengan langkah pelan, ia keluar rumah. Malam semakin sunyi. Ia menunggu angkot terakhir, lalu turun di sebuah terminal kecil. Dari sana, ia menyewa ojek menuju sebuah desa di perbatasan Jawa Timur. Tukang ojek sempat heran. Loh Bu, kok malam-malam mau ke desa itu? Katanya wingit, banyak orang hilang. Ibu Santi hanya tersenyum hambar. Ada urusan, Mas? Enggak usah tanya banyak. Jalanan makin sepi, lampu jalan jarang. Hanya ada cahaya motor yang menembus kabut tipis. Pohon-pohon besar berdiri seperti bayangan hitam yang mengintai.
Ojek berhenti di depan gapura desa yang sudah setengah rusak, Bu. Saya cuma bisa nganter sampai sini, gak berani masuk ke hutan, kata tukang ojek. Ibu Santi mengangguk, lalu berjalan sendirian menyusuri jalan setapak. Suasana semakin mencekam, dari dalam hutan terdengar suara-suara aneh, lolongan panjang, ranting patah, dan desiran angin seperti bisikan. Bayangan hitam kadang muncul di antara pepohonan, lalu hilang begitu saja. Semakin jauh melangkah, hawa dingin menusuk tulang, kabut turun, menutupi jalan. Saat itulah ia melihat sesosok pria tua berkerudung hitam berdiri di bawah pohon besar. Matanya merah menyala, kulitnya pucat, dan bibirnya seakan selalu tersenyum sinis. Sudah lama aku menunggumu, Santi. Suara pria itu berat, bergema, seakan berasal dari segala arah. Langkah Ibu Santi terhenti, tubuhnya gemetar. Siapa kau? Aku penjaga jalan ini. Kau datang karena ingin jalan pintas, bukan? Ibu Santi tak mampu menjawab. Hanya anggukan kecil yang keluar dari kepalanya. Pria itu mendekat perlahan, setiap langkahnya terdengar berat, seperti tanah retak di bawah kakinya. Kalau kau ingin usahamu maju, ingin anak-anakmu hidup berkecukupan, kau harus menyerahkan dirimu. Jin penunggu hutan ini menuntut satu hal, tubuhmu sebagai persembahan. Tubuh Ibu Santi lemas, wajahnya pucat. Ia tahu inilah yang dimaksud dengan pesugihan. Tapi bayangan wajah Rina dan Dimas kembali muncul. Tekanan itu membuatnya tak punya pilihan lain. Baik aku terima, jawabnya lirih. Pria itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi hitamnya yang panjang. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba tanah di sekitar mereka bergetar, kabut semakin tebal. Suara lolongan hewan terdengar bersahut-sahutan. Dari balik pohon besar, muncul sesosok makhluk hitam tinggi besar. Matanya merah menyala, tubuhnya ditutupi bulu kasar, dan suara napasnya berat. Ibu Santi tak sanggup bergerak, kakinya kaku. Mulutnya ingin berteriak tapi tak bisa. Makhluk itu mendekat, mengitari tubuhnya, tangannya yang dingin menyentuh wajahnya, membuat kulitnya terasa terbakar. Pria tua berkerudung hitam itu berbising, malam ini kau akan jadi miliknya, dan mulai besok, warungmu akan dipenuhi rezeki. Seketika, tubuh Ibu Santi ditarik ke tanah yang lembek, seakan-akan akar-akar pohon hidup melilit kakinya. Nafasnya tercekat, matanya membesar penuh ketakutan. Suara gemuruh memenuhi hutan, bercampur dengan jeritan yang tertahan. Malam itu, Ibu Santi menjalani ritual yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya, ritual yang akan mengubah nasibnya, sekaligus menghantarkannya ke jalan penuh kengerian. Bintang hutan Jawa Timur malam itu sunyi, hanya suara serangga dan angin dingin yang berhembus. Ibu Santi masih terikat akar-akar pohon yang hidup, tubuhnya kaku, wajahnya pucat pasi. Dari depan, makhluk besar hitam itu menatapnya dengan mata merah menyala. Napasnya berat, bercampur bau amis darah yang menusuk hidung. Pria tua berkerudung hitam berdiri di sampingnya sambil terkekeh pelan. Mulai malam ini, kau bukan lagi manusia biasa, Santi. Kau akan jadi bagian dari perjanjian ini. Ibu Santi mencoba bicara, tapi lidahnya keluh. Dadanya naik turun cepat, seperti tak bisa mengatur napas. Makhluk hitam itu mendekat. Tangannya yang besar dan dingin menyentuh dagu Ibu Santi, memaksanya menatap ke matanya yang merah menyala. Aku menerima tubuhmu. Suara makhluk itu bergema, berat, seakan-akan datang dari dalam tanah. Kau menyerahkan dirimu padaku, maka aku berikan apa yang kau minta, kekayaan, warungmu laris, anak-anakmu hidup terjamin. Tapi setiap malam kau harus menepati perjanjian ini. Tubuh Ibu Santi gemetar hebat, di dalam kepalanya, wajah Rina dan Dimas terbayang jelas. Air matanya mengalir deras, tapi ia mengangguk pelan. Aku rela, demi anak-anakku. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Pria tua itu mengibaskan tangannya, dan akar-akar yang melilit tubuh Bu Santi terlepas, namun begitu bebas. Tubuhnya seakan tak bisa dikendalikan, kakinya melangkah sendiri mendekati makhluk itu, seolah ada kekuatan besar yang menariknya. Ritual itu pun dimulai. Makhluk hitam itu merengkuh tubuh Ibu Santi, dan seketika terdengar suara jeritan tertahan bercampur erangan panjang yang bergema di seluruh hutan. Pohon-pohon bergetar, dedaunan kering berjatuhan, dan tanah seolah berdenyut seperti nadi makhluk hidup. Malam itu, tubuh Ibu Santi benar-benar dipersembahkan. Ia tak kuasa melawan, hanya bisa pasrah. Sakit, ngeri, jijik, bercampur jadi satu. Air matanya tak berhenti mengalir,
Setelah ritual itu selesai, tubuhnya terkulai lemas di tanah berlumur lumpur. Nafasnya tersengal, wajahnya penuh keringat dingin. Pria tua itu mendekat, lalu menancapkan sebuah belati kecil ke tanah di depan wajahnya. Mulai besok, warungmu akan ramai, kikilmu akan terasa lebih nikmat daripada warung manapun. Tapi ingat, Santi, setiap malam kau harus memenuhi panggilan tuanmu. Kalau kau menolak, anak-anakmu yang akan jadi gantinya. Mata Ibu Santi membelalat. Ia ingin menjerit, tapi tenggorokannya terkunci. Pria tua itu hanya tertawa pelan, kemudian menghilang bersama makhluk hitam ke dalam kabut tebal. Hutan kembali sunyi, dengan tubuh penuh luka dan lumpur. Ibu Santi berjalan tertatih keluar dari hutan. Setiap langkahnya berat, seperti ada batu besar menekan dadanya. Tapi di dalam hatinya, ada secercah harapan-harapannya hanya satu, warung kikil dalbu miliknya bisa bangkit lagi, dan anak-anaknya tak perlu hidup susah. Namun ia tak menyadari, jalan yang baru saja ia pilih bukanlah jalan menuju kebahagiaan. Itu adalah jalan yang dipenuhi darah, tangisan, dan jeritan yang kelak akan menelannya bulat-bulat. Malam itu, ia sampai di rumah saat menjelang subuh. Rina dan Dimas masih tidur. Ibu Santi langsung mandi, tapi entah kenapa, meski sudah berulang kali menggosok tubuhnya, bau amis dan busuk itu tetap menempel. Bahkan ketika ia bercermin, sekilas wajahnya tampak pucat dengan bayangan hitam di belakangnya. Semua akan baik-baik saja. Semua demi anakku. Ia berbisik pada dirinya sendiri, tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu perjanjian itu bukan sesuatu yang bisa dibatalkan. Pagi itu, matahari baru naik ketika Ibu Santi membuka warungnya. Tubuhnya masih lemas setelah perjanjian mengerikan di hutan malam sebelumnya. Matanya sembab, wajahnya pucat. Tapi ia berusaha menata meja. Seperti biasa, Rina membantu menyiapkan piring dan sendok. Sementara Dimas sibuk menyapu lantai. Bu, kok wajah ibu pucat banget? Sakit ya? Tanya Rina, menatap ibunya cemas. Ibu Santi tersenyum kecil, meski bibirnya gemetar. Gan, nak, cuma kurang tidur. Awalnya, warung tampak biasa-biasa saja. Tapi sekitar jam 10 pagi, sesuatu yang aneh terjadi. Satu pelanggan mulai berdatangan, lebih banyak dari biasanya. Ada yang baru pertama kali mampir. Ada juga pelanggan lama yang dulu sempat pindah ke warung Pak Agus. Bu Santi, kikilnya kok makin enak sekarang? Kuahnya gurih banget, seru seorang bapak-bapak sambil menyeruput kuah panas. Betul, Bu, dagingnya empuk sekali, gak alot, rasanya beda dari kemarin-kemarin. Tambah pelanggan lain, dalam hitungan jam, warung kikil dalbo penuh sesak. Orang-orang sampai rela antre panjang di luar. Rina kewalahan melayani pesanan, sementara Dimas sibuk mencuci piring yang menumpuk. Di sisi lain, warung Pak Agus yang biasanya ramai tiba-tiba sepi. Dari kejauhan, Pak Agus hanya bisa melongo melihat kerumunan. Di warung Bu Santi, wajahnya masam, penuh iri dan heran. Hari itu, keuntungan Bu Santi berlipat ganda. Ia pulang dengan kantung penuh uang. Malamnya, ia duduk sendirian di kamar sambil menghitung lembar demi lembar. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Alhamdulillah. Akhirnya Rina bisa bayar kuliah, Dimas bisa sekolah tenang. Bisiknya sambil tersenyum samar, namun kebahagiaan itu hanya di permukaan. Malam semakin larut, dan tiba-tiba, telinganya mendengar suara berat yang familiar. Suara makhluk itu, aku sudah menepati janji. Sekarang giliranmu menepati milikmu. Tubuh Ibu Santi gemetar, dadanya sesak, keringat dingin mengucur. Dari sudut kamar, ia melihat bayangan hitam bergerak, lalu berubah menjadi sosok besar yang sama seperti di hutan. Erangan rendah terdengar, membuat bulu kuduknya berdiri. Malam itu, tubuhnya kembali dipaksa tunduk pada perjanjian. Hari-hari berikutnya, warung kikil dalbo semakin laris. Orang-orang bilang, rasa kikil buatan Bu Santi tak ada tandingannya. Bahkan ada yang sampai datang dari luar kota hanya untuk makan di sana. Uang mengalir deras, namun bersamaan dengan itu, mulai muncul tanda-tanda aneh. Ibu Santi sering mimisan tanpa sebab. Tubuhnya makin kurus meski ia makan cukup. Kadang, ketika Rina atau Dimas bangun malam, mereka mendengar suara aneh dari kamar ibunya seperti suara orang mengerang, bercampur suara langkah berat. Rina, kamu dengar nggak? Kayak ada orang di kamar ibu, bisik Dimas suatu malam. Rina hanya diam, menahan rasa takut. Ia sendiri sering mendengar, tapi memilih pura-pura tidak tahu. Selain itu, bau amis aneh kadang muncul di warung. Beberapa pelanggan sempat mengeluh, tapi entar
Mengapa tetap saja mereka kembali, seakan-akan ada sesuatu yang membuat mereka ketagihan. Pernah suatu malam, saat membersihkan dapur, Rina kaget melihat ibunya berdiri di depan panci besar sambil berbisik sendiri. Tangannya meraba-raba kuah kikil yang mendidih, seolah ada yang disuapi. Ibu ngomong sama siapa? Tanya Rina dengan suara pelan. Ibu Santi terperanjat, lalu buru-buru menutup pancin. Nggak siapa-siapa, cepat tidur sana. Sejak itu, suasana rumah semakin aneh. Senyum Ibu Santi sering kosong, matanya terlihat sayu, seolah ia bukan lagi ibunya yang dulu. Meski warungnya sukses besar, kebahagiaan itu terasa palsu. Ada sesuatu yang gelap mengintai di balik keberhasilan itu, sesuatu yang perlahan menggerogoti tubuh dan jiwanya, dan Ibu Santi tahu. Ia tidak bisa mundur lagi. Malam di rumah kecil Ibu Santi sudah tak pernah sama lagi. Sejak warung kikil Dalbo ramai pembeli, suasana rumah justru semakin aneh dan menakutkan. Awalnya hanya hal-hal kecil. Lampu sering redup sendiri, pintu kamar berderit meski tak ada angin, atau bunyi sendok jatuh padahal tidak ada yang menyentuh. Tapi lama-kelamaan, kejadian itu makin parah. Rina sering terbangun tengah malam karena mendengar suara ibunya berbicara pelan di dapur. Saat diam-diam ia intip dari celah pintu, terlihat Ibu Santi duduk di lantai, menaruh piring berisi kikil di hadapannya, lalu berbicara seolah sedang melayani tamu. Ini untukmu. Jangan marah. Aku sudah menepati janji. Bisik Ibu Santi dengan suara serak. Rina ketakutan dan buru-buru menutup pintu. Berpura-pura tidak tahu, tapi hatinya diliputi rasa cemas. Ibunya benar-benar berubah. Dimas juga merasakan hal aneh. Suatu malam ia mendengar suara berat seperti erangan pria dari kamar ibunya. Suaranya pelan, tapi jelas. Ia pikir ibunya kedatangan tamu laki-laki. Padahal pintu rumah terkunci rapat. Dengan mata mengantuk, Dimas mengetuk pintu kamar ibunya. Ibu, siapa di dalam? Kok ada suara aneh? Tiba-tiba suara itu berhenti. Hening. Tak lama kemudian, pintu terbuka sedikit. Wajah Ibu Santi muncul, pucat dengan keringat membasahi dahi. Matanya merah, seolah baru menangis. Tidak ada siapa-siapa. Dim, sudah, kamu tidur saja, katanya datar. Dimas menganggur, tapi hatinya tidak tenang. Malam itu ia tidur sambil menutup telinga dengan bantal, berusaha mengabaikan suara langkah berat yang mondar-mandir di luar kamarnya. Gangguan juga muncul di warung. Saat siang hari ramai pembeli, Rina pernah melihat bayangan hitam besar lewat di belakang ibunya, tapi anehnya hanya ia yang melihat. Ketika ia mencoba menanyakan, Ibu Santi langsung marah besar. Jangan ikut campur urusan ibu. Fokus saja kuliahmu. Bentak ibunya dengan mata melotot. Rina terdiam, hatinya sakit. Ia tahu ibunya sedang menanggung sesuatu yang berat, tapi kenapa harus menutupinya dengan cara seperti ini? Malam berikutnya, kengerian semakin nyata. Rina sedang belajar di kamar ketika tiba-tiba lampu padam. Ia menyalakan lilin, lalu mendengar suara ketukan di jendela pelan, berulang-ulang, tok tok tok. Dengan jantung berdebar, ia memberanikan diri membuka tirai. Seketika wajahnya memucat. Dari luar jendela, terlihat sosok tinggi besar, hitam berdiri diam, matanya merah menyala menatap lurus ke arahnya. Rina menjerit dan langsung menutup jendela rapat-rapat. Ia berlari ke kamar Dimas, memeluk adiknya yang ketakutan. Dari dalam kamar, mereka berdua mendengar langkah berat berjalan di teras, disertai suara napas kasar. Ibu, apa itu? Bisik Dimas gemetar. Rina hanya bisa menggeleng, air matanya jatuh tanpa sadar. Tak lama kemudian, suara itu hilang, rumah kembali sunyi. Namun sejak kejadian itu, Rina makin yakin ada sesuatu yang mengikuti ibunya pulang dari warung. Pagi harinya, saat mereka sarapan, Dimas bertanya polos kepada ibunya. Bu, kemarin malam ada yang ketok jendela. Badannya gede banget, itu siapa? Wajah Ibu Santi seketika berubah tegang, sendok yang ia pegang jatuh ke piring. Ia menatap tajam kedua anaknya, dengar ya. Jangan pernah tanya hal aneh-aneh ke ibu lagi. Kalau kalian masih mau makan, sekolah, dan kuliah, diam saja. Jangan ikut campur. Nada suaranya keras, membuat Rina dan Dimas terdiam ketakutan. Mereka belum pernah melihat ibunya semarah itu. Sejak hari itu, anak-anak hanya bisa saling berbisik di kamar. Mereka tahu ada rahasia besar yang disembunyikan Ibu Santi. Rahasia yang berhubungan dengan warung kikil Dalbo yang tiba-tiba sukses besar. Tapi satu hal yang pasti, rumah mereka bukan lagi tempat yang aman.
Setiap malam, ada sesuatu yang berjalan, bernafas, dan berbisik di dalam rumah, sesuatu yang tak terlihat, tapi nyata keberadaannya, dan keduanya mulai takut-takut suatu saat bukan hanya ibunya yang jadi korban, tapi mereka juga. Malam itu, Ibu Santi tertidur dengan gelisah. Tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari, wajahnya pucat, dan lingkaran hitam di matanya semakin jelas saat ia terlelap. Mimpi mengerikan datang menghampirinya. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah hutan keramat tempat perjanjian dulu dilakukan. Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya, dan suara lolongan anjing hutan menggema di kejauhan. Dari balik kabut, muncul sosok besar hitam dengan mata merah menyala. Jin itu mendekat dengan napas berat, lalu berbicara dengan suara bergema, "Waktumu sudah tiba, Santi, aku sudah menepati janjiku, warungmu ramai, uangmu berlimpah, sekarang giliranmu memberikan gantinya." Tubuh Ibu Santi bergetar, ia mundur beberapa langkah. "Aku sudah menyerahkan diriku. Aku sudah memenuhi perjanjian setiap malam." Jin itu terkekel, suaranya membuat telinga berdengung, "Tidak cukup, rezeki yang kau dapat semakin besar, maka tumbalnya juga harus lebih besar, kau harus memberikan darah dagingmu sendiri." Wajah Ibu Santi memucat, "Tidak. Jangan anak-anakku. Tumbal berikutnya adalah Rina atau Dimas," kata Jin itu dingin. "Jika kau menolak, aku akan mengambil mereka dengan cara yang lebih kejam." Ibu Santi terbangun mendadak dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya tersengal, jantungnya berdetak kencang. Di sudut kamar, ia melihat bayangan hitam berdiri, menatapnya dengan mata merah menyala. Hanya sebentar, lalu bayangan itu lenyap. Sejak malam itu, keadaan rumah semakin menyeramkan. Dimas sering sakit mendadak, tiba-tiba tubuhnya panas tinggi, lalu dingin seketika. Kadang-kadang ia terbangun sambil menjerit ketakutan, tangannya meraba-raba leher seperti sedang dicekik makhluk gaib. "Ibu, tolong. Jangan biarkan dia ambil aku," renyek Dimas dengan suara lemah. Suatu malam, Ibu Santi panik, memeluk erat tubuh putranya. Ia menangis terseduh-seduh. "Tidak, Nak. Ibu nggak akan biarkan apapun terjadi padamu." Rina juga mengalami hal yang mengerikan. Hampir setiap malam ia bermimpi sama, melihat ibunya dipeluk erat oleh sosok besar hitam di kamar. Suara erangan pria bercampur tangisan ibunya membuat Rina terbangun dengan tubuh gemetar. Pernah suatu kali, Rina memberanikan diri menegur ibunya. "Bu, sebenarnya apa yang terjadi sama ibu? Kenapa rumah kita kayak dihantui? Kenapa Dimas jadi sering sakit?" Ibu Santi terdiam lama, lalu tiba-tiba marah. "Diam, Rina. Jangan ikut campur urusan ibu." "Bu, aku anak ibu. Aku berhak tahu," bentak Rina balik. Mata Ibu Santi menatap tajam, penuh amarah bercampur ketakutan. "Kamu gak akan sanggup terima kebenarannya." Setelah itu, hubungan mereka semakin renggang. Sementara itu, Jin semakin sering menampakkan diri. Kadang dalam bentuk bayangan hitam besar yang mondar-mandir di dapur. Kadang berupa suara berat yang berbisik di telinga Ibu Santi. "Santi, waktumu hampir habis. Berikan salah satu anakmu, atau aku akan mengambil keduanya sekaligus." Ibu Santi hampir gila. Ia tidak sanggup kehilangan anak-anaknya, tapi ia juga tahu dirinya terikat perjanjian. Tubuhnya semakin lemah, darah sering keluar dari hidungnya tanpa sebab, dan wajahnya tampak semakin menyeramkan bagi orang-orang sekitar. Suatu malam, saat warung sudah tutup, Ibu Santi memandangi Rina dan Dimas yang tertidur. Air matanya mengalir deras. "Dia Tuhan, kenapa harus begini? Aku hanya ingin mereka bahagia." Tapi ia sadar, jalan pintas yang dipilihnya justru menyeret mereka ke dalam jurang kengerian. Dan yang paling menakutkan, Jin itu tak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang diinginkannya, tumbal dari darah dagingnya sendiri. Malam itu, suasana rumah Ibu Santi terasa sangat berbeda. Angin bertiup kencang, pohon-pohon di luar berderak, seperti akan patah. Dari dapur, terdengar suara piring jatuh sendiri, padahal tidak ada seorang pun di sana. Bau anyir darah samar-samar tercium di udara, membuat bulu kuduk Rina berdiri. "Dim, kamu cium bau ini enggak?" tanya Rina sambil menutup hidung. Dimas mengangguk pelan. "Kayak bau daging busuk ya, Mbak." Tiba-tiba lampu rumah berkedip-kedip, lalu padam. Rumah mendadak gelap gulita, hanya cahaya bulat dari jendela yang memberi sedikit penerangan. Dari arah kamar Ibu Santi, terdengar suara erangan panjang, seperti orang sedang kesakitan bercampur tangisan. "Ibu!" teriak Rina,
langsung berlari ke kamar ibunya. Ketika pintu didorong, Rina dan Dimas terhenti di ambang pintu. Pemandangan di depan mata membuat tubuh mereka lemas. Ibu Santi sedang terduduk di lantai. Tubuhnya dipeluk erat oleh sosok hitam besar yang wajahnya samar tapi menyeramkan. Tubuhnya menggeliat, matanya terpejam, mulutnya merintih seperti orang tersiksa. Sosok itu menoleh, memperlihatkan mata merah menyala yang langsung menatap kedua anaknya berlari. Teriak Ibu Santi dengan suara serak, mencoba mengusir anak-anaknya. Keluar, Rina menarik tangan Dimas dan berlari ke ruang tengah. Tapi langkah mereka terhenti. Dari langit-langit rumah, tiba-tiba muncul bercak-bercak darah yang menetes ke lantai. Bau anjir semakin pekat. Dimas ketakutan sampai hampir pingsan. Keesokan harinya, warung Kikil Dalbo tetap buka seperti biasa. Pelanggan datang berbondong-bondong. Tapi entah kenapa, suasana warung terasa sangat aneh. Seorang pembeli perempuan tiba-tiba menjerit setelah menemukan sesuatu yang keras di dalam mangkok kikilnya. Saat diperhatikan, ternyata itu potongan kuku manusia. Semua orang yang melihat langsung muntah ketakutan. Seorang bapak yang lain hampir pingsan ketika melihat ada gigi manusia terselip di kuah kikil yang ia pesan. Suasana warung mendadak kacau. Orang-orang berlarian keluar sambil menutup mulut dan hidung. Warung ini ada setannya, teriak seseorang di luar. Dalam sekejap, kabar itu menyebar. Warung Kikil Dalbo yang dulunya ramai, kini dipenuhi teriakan, ketakutan dan caci maki. Ibu Santi yang berada di dapur menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar, matanya berair. Tidak, ini bukan aku. Ini ulahnya. Bisiknya pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Rina yang ikut membantu di warung juga melihat semuanya. Ia hampir tak percaya. Kuah kikil yang biasanya gurih kini berubah aneh, kental, dan berbau amis. Bahkan saat ia coba aduk, ia melihat bayangan wajah hitam muncul sekilas di permukaan kuah bu. Hentikan semua ini. Tutup warungnya, ini sudah nggak normal. Teriak Rina, tapi Ibu Santi hanya terduduk lemas. Wajahnya pucat seperti orang sekarat. Tiba-tiba, tubuhnya kejang-kejang, mulutnya mengeluarkan busa. Lalu terdengar suara asing keluar dari mulutnya. Aku sudah mengingatkan. Saatnya tumbal diambil malam ini. Suara itu bukan suara Ibu Santi, tapi suara berat seperti berasal dari dalam gua. Rina dan Dimas menjerit ketakutan, berlari keluar warung. Para tetangga yang melihat ikut panik. Beberapa berlari, beberapa mencoba menolong tapi malah jatuh ketakutan saat melihat mata Ibu Santi berubah hitam pekat. Malam harinya, musibah besar benar-benar terjadi. Rumah Ibu Santi dihantam angin puting beliung yang datang tiba-tiba. Genteng beterbangan, dinding berderak, jendela pecah berhamburan. Suara lolongan panjang terdengar dari dalam rumah, disusul jeritan memilukan. Rina dan Dimas bersembunyi di pojok kamar, saling berpelukan sambil menangis. Mereka mendengar suara langkah berat masuk ke kamar, semakin dekat, semakin jelas. Ketika mereka menoleh, terlihat bayangan besar itu berdiri di pintu, menatap lurus ke arah mereka. Kalian milikku. Suara berat itu menggema. Rina menjerit. Dimas menangis sejadi-jadinya, dan malam itu, semua orang di sekitar rumah mendengar suara teriakan panjang yang mengerikan, sebelum akhirnya sunyi senyap. Malam itu adalah malam terakhir bagi keluarga kecil itu. Setelah kejadian di warung, kabar buruk sudah menyebar ke seluruh kampung. Banyak orang mulai menghindari Ibu Santi dan anak-anaknya. Mereka dianggap membawa kesialan. Bahkan ada yang bilang, warung Kikil Dalbo dipenuhi roh jahat. Karena pesugihan, rumah Ibu Santi menjadi semakin sepi. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan tetangga pun enggan lewat di depan rumahnya. Dari luar, rumah itu tampak suram, seperti dikelilingi kabut tipis yang menempel di udara. Di dalam rumah, Rina dan Dimas duduk di sudut kamar dengan wajah pucat. Mereka tidak berani tidur, karena suara-suara aneh terus terdengar. Ada suara kaki menyeret, ada suara benda berat jatuh, dan kadang terdengar bisikan lirih menyebut nama mereka. Rina, Dimas. Bisikan itu membuat darah mereka serasa berhenti mengalir. Ibu Santi berada di kamar. Tubuhnya semakin lemar, matanya cekun, kulitnya pucat seperti orang yang sedang sekarat. Tapi yang paling mengerikan, wajahnya tidak lagi sama. Kadang-kadang wajahnya terlihat normal, lalu dalam sekejap berubah menjadi wajah hitam dengan mata merah. Rina yang melihatnya dari pintu kamar langsung menangis. Ibu, hentikan semua ini. Aku mohon, hentikan. Ibu Santi menatap anaknya dengan mata penuh air mata. Nak,
Maafkan ibu. Ibu sudah terlalu jauh. Tiba-tiba tubuhnya kejang, dan dari mulutnya keluar suara mengerikan. Bukan lagi suaranya sendiri. Aku sudah menepati janji. Sekarang waktunya tumbal dibayar. Darah dagingmu untukku, Santi. Tubuh Ibu Santi terangkat ke udara, lalu terhempas ke lantai dengan keras. Darah keluar dari mulutnya, tapi ia tetap merangkak ke arah anak-anaknya. Lari, Rina. Bawa adikmu pergi. Teriaknya dengan sisa tenaga, namun terlambat. Pintu kamar mendadak tertutup dengan keras, terkunci rapat. Dari balik kegelapan, sosok jin besar itu muncul, lebih jelas daripada sebelumnya. Tingginya hampir menyentuh atap. Tubuhnya berlapis kulit hitam kasar, matanya merah menyala, dan mulutnya dipenuhi gigi tajam. Bau busuk menyengat memenuhi ruangan. Rina dan Dimas berteriak sekuat tenaga, tapi suara mereka tenggelam oleh suara tawa jin itu. Haha, akhirnya. Malam ini, aku mengambil semuanya. Sosok itu meraih Dimas terlebih dahulu. Bocah itu menjerit histeris, tubuhnya diangkat dengan mudah seperti boneka. Rina berusaha menarik tangan adiknya, tapi kekuatannya tidak sebanding. Ibu, tolong aku, Bu. Teriak Dimas. Dengan sisa tenaga, Ibu Santi bangkit dan memeluk kaki. Jin itu, jangan. Ambil aku saja. Jangan anakku. Jin itu menunduk, menatap Santi dengan tatapan dingin. Kau sudah kuberi kesempatan, tapi kau melawan. Maka sekarang aku ambil semuanya. Tubuh Dimas dicabik dalam sekejap. Jeritannya menggema memenuhi rumah, darah menyiprat ke lantai, membuat Rina pingsan seketika. Saat Rina siuman, ia sudah melihat pemandangan yang lebih mengerikan. Ibunya terbaring dengan tubuh hancur, wajahnya penuh darah, matanya terbuka tanpa nyawa. Di sampingnya, hanya tersisa potongan pakaian adiknya yang berlumuran darah. Sosok jin itu sudah menghilang, tapi bau amis masih memenuhi rumah. Rina merangkak, memeluk tubuh ibunya yang dingin. Ia menangis sejadi-jadinya. Suaranya serak, matanya bengkak. Bu, jangan tinggalkan aku. Kenapa semua ini harus terjadi? Tapi hanya kesunyian yang menjawab. Keesokan paginya, warga kampung akhirnya memberanikan diri masuk ke rumah Ibu Santi karena penasaran dengan suara jeritan semalam. Apa yang mereka temukan membuat semuanya berteriak ketakutan. Di ruang tengah, tubuh Ibu Santi sudah terbujur kaku dengan wajah penuh darah. Di lantai, bercak-bercak darah segar berserakan. Namun anehnya, jasad Dimas tidak ditemukan, seolah-olah ditelan bumi. Rina ditemukan duduk di sudut ruangan, matanya kosong, bibirnya terus bergetar menyebut kata yang sama berulang-ulang. Dia sudah ambil, dia sudah ambil, dia sudah ambil. Sejak hari itu, warung Kikil Dalbu ditutup selamanya. Rumah itu kosong, tidak ada yang berani mendekat. Orang-orang percaya roh jin penunggu pesugihan masih tinggal di sana, menunggu korban berikutnya. Dan nama Ibu Santi menjadi cerita menyeramkan yang beredar dari mulut ke mulut, sebagai peringatan. Jangan pernah bermain dengan pesugihan, karena yang ditagih bukan hanya harta, tapi juga nyawa.